Quran kami minta kepada Saudara Reza Fauzan untuk dapat memimpin. Kepada Saudara Reza dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna harjuman lis-sayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Reza. Mudah-mudahan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga mendapatkan pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Umum HMD Perpustakaan FISIP Universitas Lampung. Kepada Saudara Dwi Aryansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih M. Hum,
Beliau adalah pustakawan muda di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sekaligus menjadi narasumber pada pagi hari ini. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, SIPMA, selaku Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Universitas Lampung. Yang saya hormati Ibu Andi Windah, SIKOM, MKOM, and Medias, selaku Ketua Prodi D3 Perpustakaan, sekaligus menjadi ibu dari mahasiswa yang selalu support dan menyemangati anak-anaknya mahasiswa perpustakaan, serta yang saya banggakan seluruh panitia festival literasi dan peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Walaupun kita melaksanakan dengan daring, mudah-mudahan esensi hari ini dapat kita rasakan. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh elemen yang mendukung acara festival literasi, kepada Pak Robi yang telah memberikan arahan serta bimbingan, dan juga kepada Miss Winda yang selalu memberikan support dan kata-kata yang luar biasa yang sangat berpengaruh kepada kami, serta dosen yang membantu acara ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya. Mudah-mudahan lelah kalian menjadi lillah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada media partner dari Abdi Banten, Lamongan Event, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih, dan juga khususnya himpunan mahasiswa yang ada ilmu perpustakaan di Indonesia yang telah membantu acara kami. Mungkin sedikit informasi kepada teman-teman semua mengenai festival literasi. Kegiatan ini sudah berjalan 4 bulan lamanya. Banyak sekali dinamika yang dirasakan oleh kami. Namun di sisi lain banyak sekali pengalaman, pembelajaran yang kami dapatkan dalam acara ini. Kegiatan festival literasi ada 2. Yang pertama itu lomba tingkat nasional, yaitu lomba esai. Dan alhamdulillah untuk lomba ini kita sudah mendapatkan juara 1 dan 2, 3. Insya Allah di tanggal 20 Juli akan diumumkan. Yang kedua ada lomba poster tingkat nasional. Lomba ini sedang berlangsung hingga tanggal 10 Juli. Dan data terakhir yang saya dapatkan, peserta berjumlah 23 orang dari berbagai provinsi. Kegiatan ini, dan yang kedua kegiatannya ada webinar yang saat ini kita sedang berlangsung. Mudah-mudahan acara kita diselesaikan hingga akhir. Amin. Dan yang terakhir saya ucapkan permohonan maaf apabila penyambutan kami kurang berkenan, dan untuk teman-teman Himadibus tetap semangat, niatkan karena Allah Ta'ala, jangan pernah goyah dari tujuan kita, yaitu kebermanfaatan umat. Dimanapun itu, kapanpun itu, selagi kita bisa bermanfaat, bergeraklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anca. Sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Diploma 3 Perpustakaan FISIP Universitas Lampung kepada Ibu Andi Winda, SIKOM, MKOM, and Medias, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Iya pun. Ya pun. Jadi
perkenalan sedikit mungkin dengan Pak Irsyad ya Pak. Kenapa dari tadi kami itu selalu mengungkapkan atau menggunakan frase tabik pun. Jadi ini adalah sapaan yang memang sudah diperdakan oleh Gubernur Pak Irsyad untuk menjadi sapaan awal yang menciri khaskan bagi masyarakat Lampung. Jadi kalau kalau di Jawa Barat itu ada sampurasun gitu ya. Kalau di Lampung kami ada tabik pun Pak. Jadi tabik pun ini berarti ungkapan yang memaknai izin untuk berbicara. Nah, jadi tabik pun itu izin berbicara. Nah, maka yang mendengarkan itu akan menjawab ya pun, ya artinya silahkan. Jadi jika berkenan saya ulang lagi ya Pak ya. Siapa tahu Pak Irsyad mau latihan ikut menjawab ya pun gitu ya. Anak-anak saya juga, semua peserta juga jika ingin meng-unmute boleh. Saya izin mengulang kembali sapaan tabik pun. Ya, 1, 2, 3. Pakai aba-aba. Tabik pun. Ya, Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan rasa bangga yang membuncah di dada saya pada hari ini. Baik yang terhormat kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Robi Cahyadi, yang telah meluangkan waktunya di hari Sabtu ceria ini untuk bersama-sama kami mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Himadipus Perpustakaan Unila, D3 Perpustakaan Unila. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak M. Irsyad Al-Fatih M. Hum, betul ya Pak ya? Kebetulan namanya sama Bapak dengan anak saya Al-Fatih. Jadi saya dengarnya, oh Al-Fatih gitu. Kebetulan bocahnya ada di depan saya ini. Cuma belum mandi, nggak berani in frame. Kemudian kepada seluruh dosen pembina Himadipus, Pak Sugianta dan Pak Purwanto. Kemudian juga ada Ibu Eri Mariani selaku salah satu narasumber kita pada hari ini. Kepada seluruh tamu undangan, seluruh peserta saya lihat ada yang dari UGM, ada yang dari Unsri, ya, ada dari mana lagi ada UNEJ, ya, ada dari UINRIL. Saya rasa benar-benar menasional kali ini ya, Pak Robi ya. Alhamdulillah sukses pada hari ini. Dan seluruh partisipan, anak-anak saya yang bergabung, seluruh mahasiswa dan mahasiswi D3 Perpustakaan FISIP Unila yang telah berpartisipasi dan terlibat. Dan kemudian penghargaan tertinggi juga kepada seluruh panitia kepengurusan Himadipus yang telah berjibaku, berupaya sekuat tenaga, ada up and down-nya, tapi tetap ya jatuh itu untuk bangkit kembali, untuk melesat lebih tinggi. Luar biasa, kredit saya yang sangat tinggi untuk kepada seluruh panitia, terutama para pemimpinnya nih, presidiumnya ya. Baik, hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Himadipus, oleh Anca, bahwa merupakan bagian dari Festival Literasi Nasional 2021 yang digagas oleh Himadipus D3 Perpustakaan Unila. Jadi ada 3 kegiatan besar ini Pak Irsyad ya. Pertama yaitu adalah lomba esai, kemudian berikutnya adalah webinar hari ini, dan yang terakhir adalah lomba poster yang masih saat ini berlangsung untuk penerimaannya sampai dengan tanggal 10. Nah, ini adalah satu event atau event pertama yang dilakukan oleh Himadipus dalam skala nasional, Pak. Tadinya kami yang selalu menjadi peserta, kami yang selalu jadi partisipan. Dimulai dari tahun 2016, kita sudah mulai berani mengikuti berbagai perlombaan. Dulu ditemani Bu Eri Mariani sempat ke Undip, sempat ke Cirebon kalau saya tidak salah. Dan alhamdulillah kami berhasil memboyong berbagai macam penghargaan dalam level nasional, sempat menjadi peringkat ketiga, lomba poster kalau saya tidak salah, kemudian sempat menjadi juara juga dalam lomba vlog waktu itu. Nah, kali ini kami Pak yang menggagas, kami yang mencoba berperan sebagai tuan rumah, dan alhamdulillah
Sejauh ini aral lintangan banyak, tapi telah berhasil menempuhnya hingga sampai pada webinar yang menjadi bagian utama kedua ini. Tak banyak mungkin yang ingin saya sampaikan lagi. Saya berharap seluruh panitia, seluruh peserta, tamu undangan dapat menikmati sajian kami pada hari ini, dapat memetik manfaat yang akan diberikan oleh narasumber kita, baik dari Pak Irsyad maupun dari Bu Eri Mariani, terutama bagi seluruh peserta yang saya yakin bukan hanya sekedar memiliki background dalam keilmuan perpustakaan dan informasi, tetapi juga memiliki perhatian dan ketertarikan terhadap perkembangan perpustakaan dan informasi, terutama yang berhubungan dengan pergerakan literasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melangsungkan webinar hingga selesai. Semoga semua kita mendapatkan manfaat dan syafaat yang berarti pada hari ini melalui kegiatan ini. Akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kepada MC. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Universitas Lampung sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Robi Cahyadi MA, dipersilahkan. Baik, terima kasih Adik Alfia Rana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Baik. Salam hormat dan salam kenal saya kepada yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih, M.Hum. Selamat datang di Lampung. Secara kebudayaan Bapak sudah sah menjadi orang Lampung, Pak, karena sudah menjawab tabi pun. Dan salam hormat dan juga terima kasih kepada Ibu Kandidat Dr. Andi Windah selaku Ketua Kaprodi Ilmu Perpustakaan yang sudah berjibaku dan juga sangat membantu dalam tersuksesnya acara ini, acara webinar dan acara festival literasi. Dan juga saya melihat ada beberapa dosen di FISIP Universitas Lampung di dalam room Zoom. Selamat pagi dan salam hormat kepada Ibu Eri Mariani, kepada Bapak Purwanto, kepada Bapak Sugianta, dan kepada Bapak Bendi Juantara. Terima kasih sudah hadir. Dan juga yang terutama saya berterima kasih kepada Ketua HMD Himadipus, ya, Adik Dwi Ariansyah, ya, Anca panggilannya. Terima kasih sudah menerima tantangan kami dari pimpinan dekan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional. Dan juga saya mengapresiasi adik-adik dari berbagai universitas yang hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Saya mencatat ada 13 perguruan tinggi dari luar Universitas Lampung, ada 3 perguruan tinggi dari Universitas Lampung, jadi ada 16 perguruan tinggi, ini sifatnya sudah nasional. Dan juga dihadiri sekitar 94 peserta webinar pada pagi hari ini. Saya berikan salut dan tepuk tangan kepada peserta dan juga panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Saya catat ada adik Sri dari UGM, ada adik Rida dari UI, ada adik Bella dari UMS, ada adik Rian dari Unika, ada adik Salsa dari UBSI, ada adik Har dari ICP, ada adik Alifah dan Cinta dari UNPAD, ada adik Putri Kiki dari UNSRI, ada adik John dari UNEDS, ada adik Raisya dari UPH, ada adik Levina dari UPI Tasik, dan juga ada dari UIN dan juga ULM. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Tri dari Dispersip, ya, Dinas Perarsipan Daerah Dumai. Terima kasih sudah hadir, Bu, pada pagi hari ini. Saya sebagai, kalau tadi Anca mengatakan
Bu Andi Windah sebagai ibu, saya merasa mudah-mudahan saya dianggap sebagai bapak, walaupun saya tidak ingin jadi bapak ya. Saya inginnya jadi kakak supaya lebih dekat dan lebih lebih bisa memahami adik-adik bagaimana memahami sela pikiran dan juga bagaimana memahami keinginan dari adik-adik semua. Bahwasanya memang kami sebagai pimpinan di FISIP Universitas Lampung mencoba untuk meningkatkan partisipasi dan juga meningkatkan prestasi mahasiswa Universitas Lampung. Saya juga perlu memberitahukan kepada Pak Irsyad dan adik-adik di webinar pada pagi hari ini bahwa salah satu mahasiswa atau tepatnya mahasiswi dari D3 Perpustakaan yaitu Adik Vira itu berhasil menang sebagai mahasiswa berprestasi program diploma pada Universitas Lampung, tingkat Unila. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan karena FISIP Unila memenangkan prestasi yang sama itu terakhir pada tahun 2018. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini Vira mewakili Unila untuk bersaing sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga sebagai sebuah semangat untuk adik-adik bahwasanya kita bisa dan kita mampu. Apalagi saat ini dengan program MBKM dan juga ada sertifikat SKPI yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti, itu juga memicu semangat bagi para pimpinan dan juga termasuk mahasiswa untuk bisa lebih berbuat baik dan berbuat lebih banyak demi mencapai keberhasilan dalam program pendidikan. Terkait dengan festival literasi ini memang jalannya sangat panjang, ini Pak Irsyad, dan saya juga sering sekali berdiskusi dengan adik Anca, bahwa banyak memang kendala-kendala yang terjadi, tapi seperti yang dikatakan oleh Anca tadi, saya mengutip bahwa lelah itu akan terbayar dengan adanya lillah. Itu sangat luar biasa kutipannya, dan juga semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa menjadi pemicu dan juga penyemangat bagi HMD di lingkungan FISIP Universitas Lampung, bahwasanya HMD Ilmu Perpustakaan sudah memberikan sebuah kegiatan pemula yang sangat baik, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh semua UKMF, HMD, dan HMJ di lingkungan FISIP Universitas Lampung. Tidak perlu berpanjang lebar, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hormat untuk Pak Irsyad dari Ibu Dekan karena berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan juga salam hormat pada seluruh peserta baik dari Universitas Lampung, dari universitas di luar Lampung, khususnya dari universitas lain yang sudah bergabung pada acara pagi hari ini. Semoga pelaksanaan festival literasi ini tidak hanya menambah wawasan kognitif, juga bisa menambah silaturahim, ya, ajang kerjasama, dan juga bisa menambah pengetahuan dan juga bisa menambah apapun yang sifatnya positif dan bisa membangun mahasiswa menjadi lebih baik dan juga lebih berprestasi. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillah, izin saya membuka acara Festival Literasi Himpunan Mahasiswa D3 Ilmu Perpustakaan. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka Festival Literasi dengan mengucapkan bismillah. Saya ketok ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk semua peserta untuk menghidupkan kameranya. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, semua untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya.
1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, kita memasuki acara inti yaitu webinar yang akan dipandu oleh Ibu Eri Mariani SIP MA. Kepada Ibu Eri Mariani SIP MA dipersilahkan. Baik, terima kasih MC Alfiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam keadaan pandemik begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan berkenan untuk mengikuti kegiatan webinar Festival Literasi Nasional 2021 pada kesempatan hari ini yang diselenggarakan oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi kami Himadipus atau Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Perpustakaan FISIP Universitas Lampung. Nah, alhamdulillah pada hari ini sampai detik ini peserta yang telah bergabung, saya memantau di Zoom meeting ini ada kurang lebih 104 peserta dari berbagai perguruan tinggi ataupun instansi yang ada di Indonesia. Tadi sudah disebutkan di awal oleh Bu Andi Windah, oleh Pak Robi, bahwa yang tergabung ini dari seluruh Indonesia, menyebar begitu, menasional. Ada yang dari UGM, tadi saya tengok, ada yang dari Unsri, UI, UIN Raden Intan Lampung, UIN Jakarta, kemudian UNPAD, dan instansi-instansi lain yang mungkin belum saya sebutkan. Terima kasih yang sangat luar biasa. Oke, berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu diskusi buku yang berjudul Inspirasi Literasi Menyalakan Asa lewat Perpustakaan Desa. Nah, mungkin sudah ada beberapa di antara peserta yang ikut bergabung pada kesempatan ini sudah membaca buku tersebut begitu. Namun sebelum nanti saya menyerahkan ke narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan secara singkat tentang buku tersebut sebelum nanti dipaparkan lebih lengkap oleh narasumber kita. Nah, buku ini adalah hasil karya tulisan dari dua sosok yang sangat luar biasa, terkhusus dalam dunia literasi dan perpustakaan. Buku ini termasuk buku yang masih hangat ya, karena diterbitkan pada baru tahun kemarin, tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, penulis pertama yaitu Bapak Edi Dimyati, yang semalam saya sudah sempat searching di Google tentang profil beliau begitu. Nah, ternyata sepak terjang beliau itu sangat luar biasa, merupakan sosok pegiat literasi yang sudah banyak melalang buana, pengalamannya itu sangat luar biasa, sehingga memang sangat relevan beliau menulis buku ini begitu. Kemudian penulis yang kedua yakni Bapak Muhammad Irsyad Al-Fatih
Hum yang pada kesempatan ini nanti akan menjadi narasumber kita dan alhamdulillah sudah bergabung di Zoom meeting. Selamat pagi Bapak Irsyad. Pagi. Salam kenal dari saya. Selamat datang di Lampung walaupun via virtual begitu ya Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa via luring sehingga bisa lebih akrab begitu. Kita belum pernah ketemu secara personal. Nah, pertama kali ketemu kita melalui daring. Tapi semoga tidak membuat kita, semangat kita, keakraban kita menjadi kurang begitu. Oke, sekilas tentang profil beliau. Bapak Irsyad ini merupakan pustakawan ahli, tadi juga sudah disebut sama MC ya, sekilas. Beliau ini pustakawan ahli muda di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan menduduki sebagai koordinator substansi akreditasi, Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Latar belakang pendidikan beliau yaitu S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 juga masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Perpustakaan, juga masih di universitas yang sama yaitu Universitas Indonesia. Dan selanjutnya untuk kawan-kawan yang nanti berminat untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan beliau, ada alamat surel yang bisa dihubungi, yakni irsyadfatih.perpusnas@gmail.com. Nah, mengenai buku yang berjudul Inspirasi Literasi yang akan kita kupas nanti, beberapa waktu lalu saya sudah sempat membaca Pak Irsyad, meskipun belum tuntas membacanya, saya membaca secara cepat pada beberapa bagian, dengan meminjamnya secara fisik saya belum punya begitu, tapi saya meminjam melalui perpustakaan digitalnya Perpusnas RI, yaitu aplikasi Ipusnas. Ya, di Ipusnas itu kan ada ya. Saya cari, ternyata ada, alhamdulillah gitu. Saya baca gitu, dan menurut hemat saya alur cerita yang dituangkan dalam buku tersebut itu, cara penyajiannya itu sangat ringan, bahasanya juga mudah untuk dicerna, sehingga isi pesan yang mau disampaikan itu mudah untuk dipahami begitu. Ada sebuah pesan inspirasi yang sangat bagus dan luar biasa yang ingin disampaikan oleh penulis Pak Edi dan juga Mas Irsyad, Bapak Irsyad, kepada para pembacanya. Nah, yang menggelitik dalam benak saya sebenarnya apa yang melatar belakangi serta mengilhami sehingga buku ini tuh ditulis, dan saya rasa dari kawan-kawan yang sudah bergabung di Zoom meeting ini juga ingin mengetahui lebih mendalam, lebih lanjut apa sebenarnya keterkaitan dari isi pesan yang terdapat dalam buku tersebut dengan kondisi real literasi yang tentunya ada di negara kita, negara Indonesia begitu. Nah, baiklah, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilahkan kepada beliau, Pak Irsyad, untuk memberikan pemaparannya kurang lebih 30 menit nanti. Kemudian dilanjutkan, setelah itu sesi diskusi, tanya jawab dengan peserta. Dan saya ingatkan kepada seluruh peserta, jika nanti ingin bertanya, dipersilahkan bisa mengajukan pertanyaannya dengan ditulis melalui chat room dengan disertai nama dan asal instansi atau kampusnya masing-masing. Dan jika mau menyampaikan secara langsung, nanti dipersilakan untuk mengangkat tangannya atau raise hand. Kemudian nanti saya akan memberi kesempatan begitu. Oh ya, ini ada titipan semalam dari panitia, ketua panitia tepatnya si Anca ya. Ada titipan pesan bahwa tim panitia sudah menyiapkan voucher pulsa untuk 2 penanya terpilih yang terbaik dan yang beruntung pada hari ini. Nah, oke. Semoga nanti dari teman-teman semua peserta bisa ikut berpartisipasi sehingga diskusi kita nanti bisa aktif berjalan. Oke, baiklah, saya persilahkan kepada
Bapak Irsyad untuk memaparkan pemaparannya. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Waalaikumsalam. Mohon izin pada Pak Robi selaku Wadek dan Bu Andewinda pada dari Prodi. Mohon izin untuk berbagi ilmu sharing terkait buku yang saya tulis. Saya izin share screen ya. Baik, apa sudah tampak share screen saya? Sudah, Bapak. Sudah. Jadi hari ini saya diminta oleh Mas Anca, nih Mas Anca yang intensif komunikasi dengan saya selama beberapa minggu ke belakang. Minta saya untuk memaparkan terkait buku yang saya tulis bersama Kang Edi Dimyati, mengenai inspirasi literasi, nyalakan asal lewat perpustakaan desa. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu tata tertib selama paparan saya ini. Hadir tepat waktu tadi sudah dilaksanakan, tetap fokus, dan saya minta untuk di-mute dulu ya rekan-rekan yang lain supaya tidak ada distorsi suara. Terus nanti pada sesi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Moderator, hargai pendapat orang lain, karena namanya orang bertanya, dia itu proses mencari kebenaran, jadi apapun pertanyaannya jangan dikomentari negatif, tetap dihargai, karena dia sedang berusaha mencari kebenaran. Tadi juga sudah disampaikan oleh moderator, gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Dan tidak bosan-bosan nih diingatkan protokol kesehatan, pakai masker untuk teman-teman yang sekarang sedang menyimak di ruang publik, tidak sempat menyimak dari rumah masing-masing, tetap pakai maskernya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan saya mohon izin membuka masker saya karena saya berada di ruangan yang private, jadi bisa memungkinkan untuk membuka masker. Oke, ini tadi sudah dikenalkan juga siapa saya Muhammad Alfati, biasa dipanggil Irsyad, pustakawan anak muda di Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional sejak tahun 2012 sampai sekarang, latar belakang pendidikan S1 dan S2 ilmu perpustakaan di Universitas Indonesia. Saya juga akan memperkenalkan rekan saya dalam menulis buku ini, Kang Edi Dimyati. Beliau sudah menulis 9 buku. Kalau saya sendiri dengan buku ini sudah baru 3 buku, jadi masih tertinggal nih kalau dibanding Kang Edi. Beliau itu memang ketertarikannya pada kearsipan jurnalistik, dan di sebelum masa ini di 2003 sampai 2017 beliau bergabung dengan redaksi majalah Hai. Sekarang beliau ini fokus sebagai pegiat. Aktivitasnya bisa dipantau di blog beliau di www.kargobaca.com dan di YouTube channel Kargo Baca. Silakan di-subscribe untuk bisa memantau aktivitas beliau sebagai penggiat literasi. Lalu ini juga melibatkan ilustrator untuk membuat konten dari buku ini lebih menarik. Beliau adalah Pak Rahman Subagio, biasa dipanggil Gio. Portofolio beliau dalam hal karya seni ini pernah terlibat proyek di tahun 1995 membuat patung dinosaurus dari bahan semen dengan tinggi 22 meter di Australia, kalau tidak salah ingat saya. 1998 beliau bekerja sebagai desainer di Taiping Carpet. Tahun 2000 pindah ke Harian Warta Kota, kemudian hijrah di majalah Hai, di situ bertemu dengan Kang Edi Dimyati, sekarang lebih memilih menjadi ilustrator lupas. Nah, menariknya dalam proses penyusunan ini, karena proses ini disusun pada masa pandemi, saya ini belum pernah bertemu dengan Pak Rahman Subagio. Jadi lebih ke komunikasinya lebih pada menggunakan teknologi.
Jadi tadi juga sudah disampaikan buku ini buat teman-teman yang ingin membaca sudah tersedia di Ipusnas. Silakan diunduh aplikasinya, terus registrasi untuk bisa membaca buku ini. Jadi karena buku ini adalah bentuk hasil dari saya melaksanakan tugas perpustakaan nasional, jadi izinkan saya memberi gambaran sedikit sebagai pengingat juga mengenai apa itu perpustakaan nasional dan tugas perpustakaan nasional. Jadi kita ini punya Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana di situ dijelaskan Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Nah, buku ini adalah bagian dari fungsi perpustakaan nasional menjalankan fungsi pembinaan semua jenis perpustakaan. Juga saya sampaikan kewenangan perpustakaan nasional menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu juga mengatur, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pasal-pasal di dalam Undang-Undang 43 yang bisa menjadi rujukan teman-teman ketika ingin membahas mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Di pasal 1 ini dijelaskan definisi perpustakaan. Tentu kalau di kalangan akademisi banyak mengenal definisi ya, tapi di sini saya coba sampaikan definisi menurut Undang-Undang 43 tahun 2007, di mana perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dan di pasal 4, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di Indonesia ini, perpustakaan itu diamanatkan untuk sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pasal 4 Undang-Undang 43 tahun 2007 ini. Kemudian di pasal 5, dijelaskan masyarakat punya hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, dan masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Di pasal 5 ini amanat terkait perpustakaan sebagai institusi yang inklusif teramanatkan dengan jelas di pasal 5 ini. Nah, nanti di pasal 5 ini adalah yang menjadi dasar saya dan Kang Edi menyusun buku ini. Jadi buku ini merupakan boleh dibilang side project saya, karena saya pada saat sedang menyusun buku ini saya sedang ditugaskan menangani kegiatan perpustakaan nasional. Kebetulan itu juga salah satu prioritas nasional, itu namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi ya, saya juga akan coba memaparkan apa itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara ringkas biar teman-teman bisa memahami konteks dari dasar adanya buku ini. Ini tadi fungsi yang 6 itu dijabarkan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan nasional. Sekarang kita masuk ke transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi, walaupun kegiatan ini baru mulai dilaksanakan di Perpusnas di tahun 2018, tapi tadi sudah jelas di Undang-Undang 43 sudah teramanatkan sejak tahun 2007, sejak pertama kali undang-undang itu diundangkan. Tapi kenapa baru 2018 digaungkan? Karena sebelum ini Perpustakaan Nasional itu fokus untuk penguatan kelembagaan perpustakaan di daerah. Jadi fokus dulu untuk eksistensi, setelah eksistensinya dirasa sudah mumpuni, baru di 2018 ini kita masuk pada penguatan pada kontennya. Setelah eksis itu perpustakaan itu harus apa? Makanya dicetuskanlah ini transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Tujuannya itu mendesain perpustakaan dapat memanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin dan seefektif mungkin. Menjadi apa? Menjadi ruang berbagi pengalaman, menjadi ruang belajar yang kontekstual, dan ruang berlatih keterampilan kerja. Jadi dari awal layanan sampai akhir layanan, setiap harinya perpustakaan itu bisa menjadi tempat bagi masyarakat dari semua lapisan, karena inklusi ya, dari berbagai kalangan, dengan berbagai kegiatan yang dirasa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tujuan transformasi layanan perusahaan berbasis inklusi sosial sendiri itu tujuannya menurunkan kemiskinan informasi. Kenapa kami pakai diksi kemiskinan informasi? Karena memang realitanya di Indonesia tidak semua orang punya privilege untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai yang dia butuhkan. Karena keterbatasan akses, macam-macam mulai dari akses internet ataupun akses buku-buku bacaan. Yang diharapkan dengan transformasi perpustakaan bisa menjadikan perpustakaan desa itu menjadi pusat belajarnya masyarakat desa. Selain itu juga kami melalui kegiatan ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang literasi informasi berbasis TIK untuk peningkatan soft skill. Jadi jangan sampai aksesnya sudah sampai, tapi mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa memahami informasi yang ada di dalamnya. Jangan sampai nanti terjebak pada disinformasi maupun disinformasi. Nah, dari situ, dari kemampuan mereka bisa memilah informasi, mulai mencari informasi sesuai kebutuhan, diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan desa. Seperti itu gambarannya melalui mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, di kegiatan itu memang sudah ada buku tersendiri, tapi di situ fokusnya, ini buku yang tahun 2020, tahun 2019 juga ada, tapi fokusnya kepada dampak. Jadi menceritakannya ini masyarakat, orang-orang yang sukses berubah, tadi kualitas hidupnya meningkat setelah memanfaatkan perpustakaan. Nah, di sini saya menangkap ada missing link gitu. Jadi masyarakat bisa tersampaikan hasilnya, tapi prosesnya nih belum tersampaikan gitu. Bagaimana dia perpustakaan itu bisa berperan seperti itu pada hidupnya. Nah, dari itu karena kami melihat ada missing link, kami coba menuliskan missing link itu melalui buku Inspirasi Literasi Meraih Asa melalui Perpustakaan Desa. Ini saya coba sharing juga, jadi selain dokumentasi tertulis itu tadi, di kegiatan itu juga ada video yang mendokumentasikan dampak. Yuk coba kita tonton bareng, semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ini karena kebetulan tuan rumahnya Universitas Lampung, saya coba tampilkan dari Provinsi Lampung juga. Nama saya Rini Aistiawati. Saya sebelumnya adalah staf honorer di sebuah SMP di Bumi Baru. Karena jaraknya jauh dan honor yang saya terima selalu habis hanya untuk transport, saya memutuskan berhenti bekerja dan membantu suami di kebun karet. Setiap hari,
saya membantu suami menyadap karet di kebun milik keluarga, yang luasnya hanya 1/4 hektar, sehingga getah yang dihasilkan tidak banyak. Ya, sebulan hanya sekitar 80 kilo atau Rp400.000. Maka dari itu, saya mulai berpikir, bagaimana ya untuk menambah ekonomi keluarga? Nah, kebetulan suatu hari saya mendapatkan informasi bahwa di perpustakaan kampung ada berbagai pelatihan. Salah satunya pelatihan membuat tas talikur. Akhirnya saya mengikuti pelatihan membuat tas talikur di perpustakaan Kampung Empu Bakti. Di pelatihan, saya diajarkan cara memotong tali sesuai ukuran tas, membuat simpul dasar, dan menentukan motif tas yang akan dibuat. Setelah mengikuti pelatihan selama 2 bulan, saya sudah bisa membuat tas talikur, dan ternyata banyak saudara dan teman yang tertarik dengan tas buatan saya. Sekarang, saya sudah bisa menjual rata-rata 5-6 tas per bulannya. Pendapatan saya dari penjualan tas talikur ini mencapai Rp1.500.000 per bulannya. Jadi, saya bisa membantu menambah penghasilan keluarga saya. Ibu-ibu warga kampung di sini giat mengikuti pelatihan di perpustakaan. Alhamdulillah, sekarang sudah tampak hasilnya. Ibu Rini yang keluarganya semakin sejahtera setelah bisa membuat dan menjual talikur. Perpustakaan Matahari Kampung Empu Bakti juga telah mengadakan berbagai kegiatan antara lain pelatihan pembuatan kue, pelatihan desain grafis, pelatihan komputer dasar untuk anak SMP, dan senam lansia. Terima kasih Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan Nasional. Dengan adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini telah memberdayakan masyarakat Kampung Empu Bakti. Nama aku Bella, dari Kampung Empu Kencana, Kabupaten Waikanan. Aku lulusan SMP yang tidak mempunyai keterampilan. Lalu, aku mengikuti pelatihan tata rias pengantin di Perpustakaan Kabupaten Waikanan sebanyak 2 pertemuan. Kemudian aku mengikuti kursus lanjutan di sanggar milik sang instruktur. Akhirnya, aku menjadi asisten program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Waikanan, khususnya program transformasi perpustakaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
Itu tadi sedikit video mengenai dampak atau manfaat dari transformasi perusahaan berbasis sosial, terutama di wilayah Lampung ya, di situ tadi Kabupaten Waikanan kalau saya tidak salah ingat. Kita kembali ke presentasi. Ya, jadi tadi apa yang melatar belakangi, karena saat itu saya memang ditugaskan menangani kegiatan itu dari tahun 2018 sampai di tahun 2020. Setelah itu saya ditugaskan di tempat lain. Nah, pada saat melaksanakan itu tuh merasakan ada missing link gitu. Karena yang ditampilkan hanya dampaknya, tapi sering banyak pertanyaan bagaimana caranya. Disitulah mulai berpikir untuk bagaimana cara berbagi mengenai cara-caranya untuk bisa sampai kepada dampak seperti itu. Jadi ini latar belakangnya, saya menyadari perlu media penyampaian yang lebih efektif untuk dapat dipahami semua orang, dan merasa perlu cara penyampaian yang lebih sederhana dengan pendekatan praktis. Karena memang sudah ada terkait pedomannya itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tapi itu bahasanya sangat teknis sekali, sangat teknokrat sekali, mungkin bisa dipahami oleh sebagian orang, tapi dirasa tetap butuh cara lain untuk bisa memperluas cakupan dan pemahaman mengenai kegiatan itu sendiri. Jadi dua hal ini yang melatar belakangi kami untuk menulis buku itu. Jadi di sini akan saya coba sharing terkait proses kreatifnya mengenai penyusunan buku itu. Jadi awalnya memang terjadi diskusi mendalam antara saya dan Kang Edi mengenai bagaimana buku ini nanti akan kami tulis, kami sampaikan. Ini saya juga sebenarnya bertemu Kang Edi itu di detik-detik terakhir gitu, karena saya punya ide, tapi setelah dituangkan jadi tulisan tuh kok masih kurang menarik gitu ya. Saya butuh seorang yang punya pengalaman lebih expert lah dalam hal copywriting, karena memang tujuannya ini untuk bisa dimahami dan menjadi karya yang menarik bagi semua orang. Menghindari bahasa-bahasa birokratis yang selama ini ada di pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Dan disitulah saya bertemu Kang Edi, sharing segala macam. Di situ terjadi kombinasi antara pengalaman menulis populernya Kang Edi dengan penguasaan kondisi lapangan yang saya miliki. Situ kami mulai menyusun alurnya, terus kita mulai bikin storyboard-nya sebagai acuan dalam menulis ke depannya. Pada proses ini setelah saya bertemu Kang Edi itu membutuhkan sekitar 2 bulan sampai akhirnya menjadi naskah final dengan ada ilustrasinya. Dan pada paparan ini saya akan tampilkan sedikit ilustrasi yang ada pada buku ini untuk buat teman-teman bisa paham konteksnya juga. Pertama, diskusi kami mengenai penokohan. Kami sepakat memunculkan 2 tokoh utama, yaitu tokoh pertama ini yang mempresentasikan Perpusnas sebagai pembina, karena memang salah satu tujuan ini untuk menyampaikan pesan bahwa Perpusnas itu menjalankan fungsi pembinaan loh untuk penyelenggara perpustakaan dimanapun di Indonesia. Terus tokoh keduanya kami pilih yang merepresentasikan masyarakat. Itu dipilihnya, kita pilih dari profiling awal itu yang golongan muda, karena memang tujuannya untuk menggerakkan pemuda-pemuda di manapun nanti agar bisa memiliki semangat yang sama. Jadi itu diskusi awal kami mengenai penokohan, menampilkan 2 tokoh utama, merepresentasikan Perpusnas dan merepresentasikan masyarakat.
alurnya kami pilih progresif aja, intinya menceritakan bagaimana perjuangan tadi tokoh yang mewakili masyarakat dalam membangun sebuah perpustakaan desa, mulai dari kondisi awalnya yang berupa hanya pojok di balai desa, di kantor desa. Dari situ berusaha dikembangkan lagi dengan memberdayakan sumber daya yang relevan dan memang sudah terbukti bisa. Itu. Jadi yang kami sampaikan di sini walaupun ini cerita fiksi tapi memang sudah ada praktik baiknya dari pengamatan-pengamatan di beberapa daerah seperti itu. Terus menceritakan prosesnya itu tadi, memberdayakan sumber daya, lalu ada intervensi dari Perpustakaan Nasional pada prosesnya, dan kemudian akhirnya adalah hasilnya terbentuklah perpustakaan desa yang representatif, yang bermanfaat, dan diberdayakan dengan baik oleh masyarakat. Jadi untuk alurnya sebenarnya sederhana, cuma memang berusaha untuk disampaikan pesan-pesannya, praktik-praktik baiknya agar bisa dipahami dan bisa menjadi pedoman bagi orang-orang lain yang jika ingin melakukan hal yang sama. Itu. Nah, ini untuk latarnya, kenapa Riau, kenapa perpustakaan desa, kenapa Riau sebenarnya sederhana sih kalau untuk kenapa Riau. Jadi pada saat menulis buku ini itu saya ya pribadi dari 34 provinsi di Indonesia saya yang belum hanya Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Itu. Jadi saya coba memilih dari 4 itu mana yang belum saya kunjungi supaya saya terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang 4 daerah itu. Dalam proses pencarian itu terpilihlah Riau karena kami juga berbasis data. Kami pada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu di antara 4 provinsi itu yang progresnya paling progresif itu di Provinsi Riau, makanya terpilihlah Provinsi Riau sebagai latar penulisan buku ini. Lalu kenapa perpustakaan desa? Karena kami menyadari perpustakaan desa itu sebagai garda terdepan, perpustakaan umum garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Dan di sana lebih membutuhkan hal-hal yang sifatnya praktis, sederhana, mudah disampaikan, dan mudah diterapkan. Makanya kami memilih latar perpustakaan desa. Itu lalu. Jadi intinya memang buku ini awalnya adalah karena saya melaksanakan tugas untuk menangani sebuah kegiatan namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lalu pada prosesnya merasa ada yang harus dilengkapi melalui sebuah karya yang bisa membuat kegiatan yang sedang saya tangani saat itu bisa lebih mudah dipahami oleh orang, bisa lebih diminati dan bisa diterapkan di lebih banyak tempat lagi. Jadi memang pesannya ketika kita melaksanakan tugas itu ya sudah kerjakan saja karena dari situ mungkin kita akan mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat dan membuat kita bisa lebih berkembang lagi. Ya, itu sih dari saya terkait proses kreatif dari penyusunan buku ini. Mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi nanti pada sesi diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Moderator. Sekian dari saya untuk presentasi ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Irsyad atas pemaparan
materinya, sharing kepada kami semua terkait dengan bagaimana proses awal sampai proses final buku ini bisa terbit begitu. Nah, tadi sudah kita dengarkan ya kawan-kawan peserta bahwa ternyata salah satu yang mendasari, yang melatar belakangi atau mengilhami Bapak Irsyad dan juga Bapak Edi sebagai penulis buku ini adalah salah satunya itu dirasa perlu adanya penyampaian pemahaman dalam melakukan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial gitu. Nah, pedoman atau panduan yang bisa dipahami lebih mudah oleh semua pihak, semua kalangan. Walaupun sebenarnya sudah ada tadi diceritakan oleh beliau bahwa pedoman untuk melakukan transformasi sebuah perpustakaan itu sudah ada begitu. Namun bahasanya mungkin dirasa masih terlalu terlalu tinggi untuk kalangan-kalangan tertentu sehingga penerimaan pemahamannya itu kurang maksimal begitu. Nah, itu tadi. Kemudian untuk dampak-dampak dari kegiatan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial yang sudah ditayangkan tadi ya, dampak-dampak positif yang bisa diterima atau dipetik oleh masyarakat penerima layanan perpustakaan yang melakukan transformasi layanannya itu ternyata sangat luar biasa. Tadi ya di video dampak tadi ada beberapa ditampilkan di situ dan itu ternyata di Lampung begitu, Waikanan itu dampak yang diterima oleh masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Waikanan itu adalah dampak dari pelaksanaan program transformasi perpustakaan kabupaten di Waikanan. Itu ada tadi ada masyarakat yang ketika memanfaatkan layanan-layanan yang dilakukan oleh perpustakaan Waikanan itu mengikuti pelatihan-pelatihan seperti tadi ya, ada pelatihan membuat tas dari tali kur, kemudian yang tadinya tidak punya kemampuan ataupun yang hasil income pendapatannya setiap bulannya itu minim, yang tadinya itu disebut ya tadi 400, yang dari Bu siapa tadi saya lupa yang talikur itu 400 kemudian meningkat menjadi 1,5 juta per bulan. Nah, itu kan sangat luar biasa. Kemudian ada yang tadinya tidak punya keterampilan juga, penghasilannya minim, kemudian mengikuti pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh atau yang dilayankan oleh perpustakaan perpustakaan kabupaten. Tadi rias pengantin, kemudian pelatihan desain grafis itu ternyata memang mampu mendongkrak, meningkatkan kesejahteraan ekonominya begitu. Nah, itu kawan-kawan silahkan yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan pemaparan Pak Irsyad tadi, kemudian yang ingin tahu lebih mendalam lagi sehingga buku ini bisa terbit, kemudian mungkin juga menggali pengalaman yang belum tercover dalam buku atau belum tercover tadi dalam pemaparan beliau begitu. Dipersilahkan siapa yang mau, ada yang mau menyampaikan secara langsung? Silakan raise hand. Oke, ada satu dari Winril, Uwin Raden Intan Lampung. Ada lagi? Tadi sepertinya di chat room juga sudah ada ya. Oke. Ada, oke. Di chat room sudah ada. Kemudian yang raise hand, oke ada 2 nih. Oke. Saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk yang mau menyampaikan secara langsung
kepada Mbak Irma Sari nih dari UIN Raden Intan Lampung, UIN Real. Silahkan Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irma Sari dari instansi UIN Raden Intan Lampung. Izin bertanya, Pak, di sini kita tahu kan di daerah Indonesia terpencil ini banyak sekali sebuah desa. Nah, desa itu memiliki sebuah sekolah. Sekolah itu tidak seperti kita katakan sepertinya tidak layak gitu ya, Pak ya. Nah, mereka tuh jadi kurang mendapatkan literasi buku-buku gitu. Nah, apa sih masalah yang harus kita hadapi ketika ada masa yang seperti itu agar anak-anak desa itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu, Pak? Terus juga ketika di desa itu tidak ada sebuah relawan yang sukarela kayak yang Bapak bilang tadi apa? Perpustakaan berbasis inklusi sosial gitu. Jarang ada yang relawan yang melakukan seperti itu, Pak. Nah, kita sebagai relawan perpustakaan apa sih yang harus kita lakukan untuk menanggapi masalah tersebut? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditampung dulu atau langsung Pak Irsad? Saya serahkan ke Bapak. Mohon maaf Bagaimana Bu Moderator aja? Saya ikut. Oke, kita tampung dulu ya Pak, dua-dua lah ya. Oke, ini ada juga yang raise hand dari Universitas UNED, Universitas Negeri Jakarta ya? Jember. Oh, Jember. Jember. Dari John Sihombing, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya kurang jelas ya, kurang keras. Oh iya, maaf Ibu Moderator, sepertinya memang perangkat saya yang sudah kuno. Suaranya kecil. Oke, dikencengin sedikit biar Pak Irsadnya mendengar. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit kegelisahan ataupun keresahan saya terhadap dunia literasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, minat literasi baca untuk masyarakat Indonesia itu sangat minim sekali, seperti yang pernah dituturkan juga oleh Mbak Najwa Shihab ataupun oleh Lembaga Perpustakaan Nasional, bahwa peringkat Indonesia untuk di taraf dunia itu minat literasinya tidak sampai di angka 60 peringkat dunia. Dengan kata lain, peringkat baca Indonesia itu hanya sampai peringkat 10 besar terendah paling bawah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, bagaimana sih cara untuk meningkatkan minat literasi baca dari masyarakat Indonesia, mengingat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti IPUSNAS ataupun lembaga kearsipan itu sudah sangat baik sekali. Mengapa? Karena pada era sekarang ini yang tidak memperbolehkan kita untuk berkumpul, untuk mengunjungi suatu tempat, itu kan sudah sangat dimudahkan sekali oleh pemerintah. Seperti contoh kearsipan. Saya dari ilmu sejarah, khususnya mahasiswa ilmu sejarah, saya tidak bisa untuk datang langsung ke lembaga kearsipan ataupun lembaga perpustakaan nasional di Jakarta, karena jaraknya sangat jauh sekali antara Jember dan Jakarta. Dan itu bisa memakan biaya dan waktu yang cukup besar. Dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah itu sangat bagus sekali. Akan tetapi masih banyak dari kawan-kawan kita, dari para mahasiswa ataupun para pelajar yang sangat minim sekali untuk ada keinginan untuk datang ke perpustakaan ataupun ke lembaga kearsipan untuk menambah wawasan intelektual mereka. Dan yang saya tanyakan tadi kepada narasumber yang pertanyaan saya di awal, yaitu bagaimana sih menurut narasumber untuk masyarakat Indonesia ini dapat memiliki minat baca yang sangat tinggi untuk mengurangi angka bisa dibilang angka kebodohan lah. Karena sesuai dengan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar kan ada dibilang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, makanya itu kebodohan harus dientaskan. Terima kasih Ibu Moderator dan narasumber. Maaf agak panjang. Oke, terima kasih kepada Saudara John Sihombing dari Universitas
negeri Jember ya, jauh dari posisi kita di pulau seberang. Kalau tadi satunya itu adalah tetangga Winril gitu, ini di pulau seberang. Nah, saya rasa dua dulu ya Pak Irsyad biar nanti tidak terlupa gitu. Ini ada di chat room juga, nanti kita lanjutkan di chat room setelah ini. Silahkan Pak Irsyad untuk menanggapi. Baik, tadi dari Mbak Irma Sari, intinya bagaimana agar setiap masyarakat itu bisa memiliki akses pada perpustakaan yang layak. Jadi gini, salah satu pesan dari buku ini adalah lakukan sinergi dan kolaborasi. Jadi jangan melakukannya sendiri. Jika bicara tentang perpustakaan desa, maka kita harus bangun komunikasi baik dengan perangkat desanya. Karena sekarang kan apalagi desa ini dibekali sumber daya ya 1 miliar setiap desa, dan di penggunaan 1 miliar itu melalui peraturan Menteri Desa itu ada diamanatkan untuk bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan di wilayah desa. Nah, kadang nih perangkat desa itu paham itu, tapi karena nggak dapat input yang baik, bagaimana harus diapakan itu perpustakaannya, jadi mereka tidak bisa melangkah lebih lanjut lagi. Jadi itu fungsi kita di situ, kita menyampaikan kepada stakeholder bahwa menyampaikan saran-saran baik mengenai pengembangan perpustakaan, dan mereka sebagai orang yang punya akses pada sumber daya itu bisa terarahkan untuk apa sumber daya itu bisa dialirkan seperti itu. Karena memang kendalanya pada praktik yang saya temui seperti itu, semangatnya ada tapi nggak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, itulah peran kita sebagai orang yang lebih paham itu untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Seperti itu, Mbak Irma Sari. Kemudian pada John Sihombing dari Jember, jauh sekali nih Jember. Jadi sebenarnya itu permasalahannya mengapa minat baca rendah itu, kami ini di perpustakaan sepakat sebenarnya tidak ada minat baca rendah. Kendalanya adalah pada akses pada informasinya. Jadi karena selama ini mereka bertahun-tahun tidak punya akses pada bahan bacaan, jadi tidak terbentuklah kebutuhan untuk membaca. Karena begitu kita coba menyampaikan bahan bacaan melalui perpustakaan desa ataupun perpustakaan yang komunitas yang ada di lingkungannya, itu responnya itu selalu baik seperti itu. Jadi artinya memang kendalanya ini bukan pada keinginannya, tapi kepada ada nggak yang dibacanya seperti itu. Karena di kita sendiri produksi buku baru itu pun tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Jadi makanya banyak dibilang ya minat baca Anda itu masih kurang tepat kalau menurut kami, karena memang kendalanya ada pada akses, pada ketersediaan bahan bacaannya. Seperti itu untuk John Sihombing. Itu dong Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Irsyad. Jadi itu tanggapannya dari Pak Irsyad, ternyata ketika kita mau melakukan sebuah gerakan, itu terutama di desa ya, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Irma dari Winril, upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu salah satunya selain semangat tadi itu adalah kolaborasi dengan semua pihak yang tentunya punya atau memiliki akses dan memiliki pemahaman yang lebih di dalam akses untuk agar cita-cita itu bisa tercapai begitu. Kemudian dari John Sihombing, Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan di chat room, ada beberapa nih saya
urutkan ya dari atas. Ini ada Pak Vito Prasetya. Ini rekan kami di Unila, Pak Irsyad. Beliau bertanya di sini, Pak Irsyad, apakah kendala-kendala yang Bapak alami selama menulis buku tersebut? Satu, kemudian dari Vira Safila. Nah, ini mahasiswi kami yang tadi disebutkan oleh Pak Robi ya, anak kami yang mendapatkan juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi nih. Vira menanyakan salam hormat kepada Bapak Irsyad. Oke, berangkat dari pengalaman Bapak yang diangkat ke sebuah buku, jadi di kecamatan saya ini beberapa desa sudah punya perpustakaan desa. Tapi di desa saya belum ada, padahal kata seorang pustakawan di Lampung Timur mengatakan bahwa di desa saya itu pasti, maksudnya gimana nih, bahwa di desa saya itu pasti ada perpustakaan. Intinya begini nih, saya ingin menghidupkan perpustakaan di desa saya, tapi masih ada sedikit kebingungan bagaimana langkah awal yang harus saya ambil. Itu dari Vira. Intinya dia itu pengen menghidupkan, sudah ada perpustakaan desanya, tapi masih kebingungan bagaimana langkah awal agar perpustakaan desanya nanti itu bisa hidup gitu. Kemudian ada lagi dari Rahman dari FLP Kalimantan Selatan nih. Izin bertanya, bagaimana caranya mendapatkan buku Impact Stories tersebut dan buku-buku terbitan Perpusnas? Oke. Nah, itu dulu 3 dulu ya, Pak ya? Baik. Oke, silakan. Ya, pertama dari Pak Vito ya. Iya. Ini teman lama saya nih, Pak Vito. Nah, iya, sama-sama dari UI itu, Pak. Iya, dari SMA saya. Oke. Ya, halo Vito, apa kabar? Jadi sebenarnya kendalanya tuh lebih kepada ini sih, ke pandeminya kami nggak bisa sering ketemu tatap muka, apalagi dengan ilustrator tadi saya sampaikan tidak ketemu tatap muka sama sekali. Terus juga latar belakang yang berbeda antara saya dengan Kang Edi itu harus dicari jalan tengahnya. Karena waktu awal itu terkait untuk starting point-nya tuh Kang Edi itu lebih kepada penokohan personal. Kalau saya maunya tetap muncul sinergi dan kolaborasi dengan unsur-unsur yang ada dan memang itu bisa diterapkan seperti itu. Ya kira ya bisa didiskusikan seperti itu. Tapi memang kendala utamanya karena pandeminya sih, jadi minim tatap muka, diskusinya lebih kepada WhatsApp sih waktu itu. Saya dan Kang Edi itu ketemunya hanya 3 kali kalau saya tidak salah ingat. 3 kali ketemu tatap mukanya, lebih banyak secara WhatsApp. Terus kalau untuk kontennya sih memang karena berdasarkan pengalaman ya, jadi nggak terlalu banyak perlu riset lebih lanjut lah, karena memang sudah dilakukan sebelumnya, dan itu kita juga mencoba mensarikan dari buku yang tadi, buku Impact Stories. Di situ kita coba simpulkan proses apa yang lebih umum terjadi di antara banyak impact, dampak-dampak yang ada di buku itu. Terus untuk Mbak Vira, jadi ini teknis ya sebenarnya pertanyaannya. Jadi mulai dari perangkat desanya dulu, tanyakan di sana pada perangkat desa ada nggak perpustakaan, karena di masa-masa lalu di 4 atau 5 tahun ke belakang itu perpustakaan nasional itu rutin memberikan bantuan perpustakaan desa, tapi dikerjakannya oleh perpustakaan provinsi. Jadi kemungkinan bisa sudah ada atau memang belum, tapi tanyakan ke perangkat desanya. Setelah tanya ke perangkat desanya, naik lagi ke dinas perpustakaan kabupatennya, apakah terdata di sana.
terakhir bisa bertanya ke Dinas Perpustakaan Provinsi. Ini untuk mengetahui apakah sudah pernah terdata ada perpustakaan atau tidak di desa tersebut. Itu nanti kalau memang belum ada ya bisa diinisiasi dengan proses yang tadi itu dengan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder di desa tersebut. Untuk bukunya tersedia buku fisiknya di Perpustakaan Nasional, tapi harus diambil langsung. Untuk soft copy-nya tadi sudah saya sampaikan sudah bisa diakses di Ipusnas. Seperti itu. Seperti itu, Bu Moderator. Baik, terima kasih. Jadi bukunya bisa diakses kalau misalkan jauh dari Perpustakaan Nasional RI ya, karena kita memang tersebar di seluruh Indonesia. Silahkan ya para peserta yang tertarik untuk membaca lebih lanjut, untuk mengetahui pesan-pesan, inspirasi, atau panduan-panduan yang disampaikan dalam buku Inspirasi Literasi yang sudah ditulis oleh beliau, oleh Bapak Irsyad sama Bapak Edi, silakan diakses dengan mudah gratis di aplikasi Ipusnas yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional RI. Itu bisa diakses bebas oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Oke, tadi juga ada beberapa poin. Nah, itu terkait dengan pertanyaan Vira, itu untuk starting point awal, tadi sudah disebutkan ya sama Pak Irsyad, itu juga sudah tergambar jelas di dalam buku itu, Vira. Nanti silahkan diakses, saya sudah membaca secara sekilas, itu ada dari awal bagaimana untuk membangun atau menghidupkan sebuah perpustakaan desa, sehingga perpustakaan desa itu memang benar-benar secara maksimal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang kita layani begitu. Silahkan ya, kalau misalkan beli di toko ada Pak? Tidak dijual. Oh, tidak diperjualbelikan ya. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan fisiknya tadi datang langsung ke Perpustakaan Nasional. Betul. Oke. Bisa di ini Pak, bisa kalau misalkan kami kan jauh nih. Kalau mau ke sana bisa dikirim begitu? Apa nanti ongkos kirimnya kita yang tanggung atau bagaimana itu? Iya, mohon maaf belum bisa. Oke. Tidak ada waktu untuk mengurusinya soalnya. Oke, jadi salah satunya yang lebih mudah kita mengaksesnya lewat Ipusnas ya, kawan-kawan. Saya juga sudah kemarin begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan ini. Ternyata banyak yang antusias Pak Irsyad, karena ini memang walaupun buku fiktif ya, ceritanya itu fiksi, tapi ternyata berdasarkan dari pengalaman-pengalaman real yang dialami oleh penulis, kemudian yang berdasarkan juga dari sharing pengalaman dari kawan-kawan pegiat literasi yang langsung terjun di lapangan begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Unpad nih. Dari Unpad, dari Saudari Alifah. Nah, menurut Bapak Irsyad, bagaimana caranya mematahkan asumsi perpustakaan adalah selalu tentang buku saja, padahal mereka sendiri yang belum mengenal literasi yang lebih besar dari itu, dan bukan hanya selembar kertas saja. Sebagai pustakawan, sebagai mahasiswa, biasanya ada rasa minder ketika kita mencoba bercerita lebih tentang perpustakaan, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Nah, ini saya rasa banyak dialami oleh kawan-kawan mahasiswa ya, terutama yang di jurusan ilmu perpustakaan, rasa minder itu selalu dialami begitu. Nah, ini menurut Pak Irsyad bagaimana untuk menyikapi hal itu. Kemudian ada dari Agung Wibawa dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, kan dari seluruh Indonesia. Apakah dalam membuat buku ini ada tantangan dan kesulitan karena mengeksplor pengalaman penerima dampak program TPBIS. TPBIS ini
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi Oke, sosial. kependekan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menurut Pak Irsyad, seberapa berhasil program ini diterapkan di masyarakat? Kemudian ada lagi tidak nih? Oke, 2 itu Pak. Sementara cukup ya. Baik. Oke, dari Unpad, Mbak Alifah, caranya mematikan asumsi perpustakaan bukan hanya tentang buku. Jadi memang itu juga salah satu semangatnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menjadikan perpustakaan itu beyond book, lebih dari sekedar buku, tapi memang caranya ya kita dengan melakukan gitu, dengan melakukan, kemudian dilihat orang, terus menghasilkan dampaknya itu kita publikasikan. Untuk publikasi dampak jangan ragu untuk melakukan glorifikasi ya, karena memang tujuannya kan untuk membesarkan apa yang perpustakaan lakukan gitu. Jadi memang itu yang kami lakukan. Tapi itu tadi caranya dengan melakukan, dengan memberikan contoh-contoh, dengan melakukan praktik-praktik baik, kemudian dipublikasikan biar makin banyak orang yang paham dan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Kalau hanya sekedar berbagi teori, ya perpustakaan inklusi itu sudah teori lama dan baru di 2018 bisa diterapkan di Indonesia, dan itu juga kami membawanya ke nasional itu dengan mengedepankan praktik-praktik baik dan dampak-dampak yang ada. Karena kalau hanya dengan menceritakan teori itu tidak kurang menggugah stakeholder untuk bisa memahaminya. Kemudian Pak Agung, ini juga rekan saya nih, master trainer, sebenarnya beliau dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Halo Mas Agung. Jadi tantangan dan kesulitan karena mengeksplor sih sebenarnya tidak ada ya, karena di saat saya ditugaskan menangani itu tuh saya involve-nya dalam sekali sampai pada memahami dampak-dampak juga. Jadi kalau untuk menceritakan kembali berdasarkan pengalaman tuh tidak sulit ya, karena memang itu benar-benar dilakukan dan saya terlibat mendalam di kegiatan itu. Terus menurut Pak Irsyad, seberapa berhasil program ini diterapkan di masyarakat? Ya, kalau dari hasil yang didokumentasikan tadi dari video maupun dari tulisan di buku Impact Stories, terus di 2020 juga sempat dilakukan kajian dampak, itu bagi penerima manfaat langsung ini dampaknya cukup baik ya, terutama di sisi peningkatan akses masyarakat pada informasi. Di sini bisa pada kajian itu disampaikan terjadi peningkatan yang cukup baik pada masyarakat terkait skill-skill mengenai memahami dan mengakses informasi. Seperti itu, Pak Agung. Demikian, Bu Moderator, untuk Bu penanya. Baik, terima kasih Pak Irsyad atas tanggapannya. Ternyata banyak hal ya yang bisa kita petik dari pemaparan beliau, baik dari isi buku yang sudah dituangkan dalam cerita-cerita yang sangat ringan, alur cerita yang jelas begitu, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya di situ ada pesan yang ingin disampaikan oleh beliau berdua ini, bagaimana menghidupkan atau melakukan sebuah gerakan untuk melakukan untuk menghidupkan sebuah perpustakaan desa, atau juga bisa nanti diadopsi ke perpustakaan-perpustakaan yang sejenis gitu dalam melakukan sebuah transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, kemudian tadi ada banyak hal ya yang juga dipaparkan oleh beliau terkait kendala-kendala dalam melahirkan buku ini begitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan nanti yang mungkin juga punya pengalaman yang sama, pengalaman yang lebih, kemudian pengalaman yang berbeda juga bisa juga nanti dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang itu bisa diakses oleh banyak pihak, terutama dari kawan-kawan yang melakukan gerakan atau pegiat-pegiat literasi di tengah masyarakat kita begitu. Nah, ini saya ada pertanyaan langsung ke saya nih dari Ibu Azimah. Boleh saya bacakan ya? Oke, Pak. Soalnya dia langsung ke saya, ini enggak di chat publik. Ya, Assalamualaikum Pak Irsad, saya Azimah dari Perpustakaan Desa Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasip. Saya ingin minta masukan dari Bapak bagaimana meningkatkan minat baca dari anak-anak atau masyarakat setempat untuk menjadikan perpustakaan desa berkembang dan ada hasilnya. Jadi gini, kalau namanya targetnya anak-anak, ya kita harus membiasakan anak-anak untuk membaca. Gimana caranya? Pertama ya kita sediakan bacaan-bacaan yang menarik dulu bagi anak-anak. Jadi di situ anak-anak terbiasa membuka buku, terbiasa membaca dari hal yang ringan-ringan. Nanti dari situ kalau itu berhasil dilakukan secara terus-menerus, maka nanti akan tumbuh hasrat dari anak-anak itu untuk mencari tahu lebih dan lebih lagi. Seperti itu. Nah, kalau untuk bicara pemberdayaan perpustakaannya, utama dilakukan ya, ini dari pengalaman ya, ini memang bagaimana masyarakat itu dibuat dulu datang ke perpustakaan. Melalui event apapun itu, cara apapun, dibuat datang dulu. Karena ini berlaku untuk semua jenis perpustakaan ya, karena kita bicara realita perpustakaan di Indonesia yang sampai saat ini perpustakaan itu masih jadi urusan yang marginal, kurang menarik, sehingga tantangan kita ya buat mereka datang dulu ke perpustakaan. Setelah mereka datang, baru kita sampaikan bahwa perpustakaan ini punya apa keunggulannya. Itu. Jadi dibuat dulu perpustakaan yang menarik, sehingga orang datang, nanti orang datang kita bisa memberitahu pada mereka bahwa perpustakaan ini, ya tentunya kita harus juga punya bekal program ya, di dalam perpustakaan itu apa yang mau dilakukan, sehingga ketika orang sudah mulai datang, sudah mulai tertarik, bisa kita jelaskan, setelah itu mereka akan bisa memanfaatkan dan terjadi nanti mereka akan kembali lagi, dan nantinya bisa berlanjut untuk saling bertukar informasi, saling berbagi pengetahuan di dalam perpustakaan itu. Jadi memang awalnya itu kita harus membuat mereka datang dulu dengan cara apapun lah yang menarik, yang baik, walaupun kadang aktivitas itu di luar konteks perpustakaan, tapi mereka datang dulu mengenal dan tahu di situ ada loh perpustakaan. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irsad. Sepertinya sudah tidak ada lagi di chat room. Oke. Saya sapa dulu peserta. Masih ini ya. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke. Jadi sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau. Itu ada raise hand. Oh, ini. Iya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Mbak Irma dari Winreal. Siapa tahu beliau mau menanggapi yang tadi. Masih penasaran dia, Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuma ingin bertanya tentang buku yang Impact Story itu, Pak. Kenapa tidak
ada di perpustakaan lain gitu? Kenapa harus ada di Jakarta gitu? Kenapa tidak diperjualkan gitu? Atau ditaruh di perpustakaan di masing-masing universitas yang ada di Indonesia gitu, Pak? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi menyambung dengan pertanyaan saya itu, Pak. Ya, yes. Jadi ini sama dengan buku inspirasi literasi, sebenarnya sudah tersedia di Pusnas juga, Impact Stories, tapi fisiknya tersedia di Perpustakaan Nasional, dan itu jadi bawaan wajibnya Kepala Perpustakaan Nasional ketika berkunjung ke daerah. Jadi ketika beliau berkunjung ke daerah, itu menjadi salah satu item tukar cindera matanya Kepala Perpustakaan dengan pihak-pihak yang dikunjungi, seperti itu. Tapi untuk saat ini memang ketersediaan secara bebasnya ada di Pusnas. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, terima kasih juga Mbak Irma Sari. Nah, ini juga ada satu lagi ya, Pak ya. Ini terakhir. Nah, ini terakhir ya. Ini sudah jam 10. Kita ternyata tidak terasa sudah lebih dari 1 jam gitu. Nah, ini ada lagi dari Pak Ahmad, entah Bapak, entah Mas ya, Ahmad Khairuddin. Oke, ini ingin berbagi hal yang terpenting untuk melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah mensosialisasikan program dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apa itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Mohon siapa tahu ada saran dan strategi tentang ini, Pak Irsyad. Terima kasih. Ya, Ahmad Khairuddin, PIC TPBIS Kabupaten Waikanan. Ya nih, Pak Ahmad nih kolega saya sebagai pelaku langsung nih transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Waikanan yang tadi videonya kita tampilkan. Jadi memang Pak, kalau terkait namanya mensosialisasikan dan memberikan pemahaman itu, kita harus pahami segmentasinya dulu. Pada siapa kita akan menyampaikan, pada siapa kita akan berbicara. Karena ya itu tadi yang mendasari adanya buku ini gitu. Karena kami menyadari ada segmentasi yang berbeda-beda, sehingga perlu disampaikan konten informasi yang sesuai dengan segmennya. Jadi itu tadi ketika ingin mensosialisasikan, memberi pemahaman, pahami dulu kepada siapa akan disampaikan, konten informasinya disesuaikan, namun ada bahasa yang universal sebenarnya, yaitu tadi bahasa-bahasa praktik, bahasa contoh-contoh baik yang telah dilakukan, dan menyampaikan dampak-dampak dari yang sudah ada dari yang telah kita lakukan tersebut. Itu yang bahasa universalnya. Tapi tadi kuncinya tadi di awal, pahami audiensnya, pahami dengan siapa berbicara, dengan siapa akan disampaikan konsep-konsep itu. Jadi jangan sampai ketika kontennya telah baik, tapi ternyata audiensnya tidak sesuai dengan konten itu, jadi terlihatnya itu hal yang sia-sia gitu, padahal hanya kurang tepat segmentasinya. Seperti itu Pak Ahmad Khairuddin. Oke, baik. Terima kasih Pak Irsyad, Pak Khairuddin. Semoga sudah mewakili ya dari tanggapan Bapak Irsyad terkait dengan strategi tadi. Nah, ini tadi sudah nah, ternyata itu sebenarnya banyak sekali Pak Irsyad yang masih ingin bertanya begitu. Saya kembalikan saja ke Pak Irsyad, ini mau ditanggapi atau bagaimana? Tadi saya sudah bilang terakhir gitu. Ini ternyata diskusi kita hari ini memang sangat-sangat apa ya, praktis gitu ya. Jadi mudah untuk dipahami oleh banyak pihak dan banyak yang tertarik. Nah, apalagi banyak yang dari praktisi langsung kan ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan literasi, gerakan literasi di masyarakat gitu. Ini ada user atas nama fans Mas Irsyad, ini sebenarnya dia itu Mas Anang Fitrianto, Pustakawan Terbaik Nasional tahun 2018. Dia terlalu
apa terlalu malu untuk menampakkan nama aslinya. Ini boleh saya tanggapi ya terakhir ini. Jadi ya itu tadi Mas Anang, memang kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap kepada siapa kita berbicara, jangan kita menggunakan bahasa yang tinggi ketika bicara pada masyarakat umum. Masyarakat umum itu umumnya taunya hanya bagaimana caranya. Mereka kadang nggak mau peduli apa dasarnya, yang mereka butuhkan adalah bagaimana caranya, dan kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang praktis. Itu saja kayaknya, Bu Moderator. Nggak ada lagi pertanyaan lain. Oke, terima kasih Pak. Nanti buat peserta yang ingin masih ada unek-unek ya yang ingin disampaikan ke beliau, silakan kalau berkenan nanti Pak Irsyad dihubungi melalui kontaknya. Begitu tadi ada email ya, email beliau yang sudah saya bacakan di awal. Kemudian nanti kapan-kapan kalau misalkan ada kesempatan lagi, bisa kami undang lagi gitu di kegiatan serupa gitu. Baik, ternyata banyak ya. Saya tidak akan menyimpulkan dari awal sampai akhir karena banyak sekali yang bisa kita petik sebenarnya yang sudah kita dengarkan bersama. Tapi karena tema kegiatan kita hari ini adalah diskusi buku yang berjudul Inspirasi Literasi ya. Nah, saya juga akan mengulas buku ini sebagai closing pada kegiatan hari ini. Nah, buku ini itu disajikan dengan penggunaan bahasa yang ringan, ya, alur cerita yang jelas dengan disertai ilustrasi. Di situ di dalamnya itu ada ilustrasi, visualisasi, gambar dalam setiap bagian-bagiannya yang menggambarkan dan mencerminkan apa isi pesan dalam cerita itu. Dan ditulis oleh dua sosok yang memang sudah banyak pengalamannya ya, dari Bapak Irsyad, dari Bapak Edi dalam hal kegiatan atau isu-isu literasi dalam masyarakat gitu. Meskipun cerita dalam buku ini memang merupakan cerita fiktif ya. Tadi latar belakangnya ada di Riau, kemudian di perpustakaan desa di sana, namun inspirasi yang mendasari cerita di balik buku ini itu merupakan pengalaman-pengalaman nyata, pengalaman real yang sudah dialami, yang sudah ditemui berdasarkan hasil observasi, pengamatan, kolaborasi pengalaman oleh penulis maupun kawan-kawan yang sudah bergerak dan terjun langsung dalam melakukan gerakan-gerakan literasi di tengah masyarakat, sehingga dalam buku ini itu kaya dan padat akan kandungan pesan serta inspirasi yang bisa kita petik bersama. Kita ambil contoh-contohnya sebagai pembelajaran terutama bagi kita semua dan kawan-kawan pegiat literasi. Begitu. Nah, dalam cerita buku tersebut pun digambarkan bahwa mendirikan, mengembangkan dan menghidupkan sebuah perpustakaan, terutama perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa yang berbasis inklusi sosial, yang tak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar kita, itu tidak sulit begitu. Jika didasari dengan semangat bersama. Kemudian tadi juga sudah dikutip ya, semangat bersama, kemudian ada kepedulian serta dukungan dari semua pihak, baik warga masyarakat, aparat desa, pemerintah yang bergotong royong, serta menggandeng pihak-pihak lain seperti perusahaan-perusahaan dengan dana-dana CSR-nya begitu. Nah, ini juga sudah tergambar semua dalam isi cerita dalam buku tersebut begitu. Kemudian selain itu juga diperlukan sebuah konsistensi dari para penggerak maupun pihak yang terlibat untuk terus tadi dipaparkan juga oleh Pak Irsyad dari beberapa pertanyaan teman-teman itu untuk terus belajar mengadakan berinovasi dalam mencetuskan program-program kegiatan yang beragam
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta kebutuhan untuk disajikan kepada masyarakat yang kita layani begitu. Nah, tak terasa ya, hampir plus minus sejam setengah atau hampir 2 jam ya, sejam setengah kita berdiskusi bersama dalam kegiatan diskusi hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita dengarkan, pemaparan yang panjang lebar dari Bapak Irsyad bisa bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan, dan menjadi inspirasi juga panduan bagi kita semua, terutama dalam melakukan gerakan literasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga indeks literasi di Indonesia itu bisa meningkat, tidak melesak lagi di angka 60 tadi dari John C. Hombing ya, dari kalau tidak salah terkait itu. Nah, sehingga kita bisa sama-sama berperan, ikut berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat, memperkaya informasi masyarakat melalui gerakan literasi, melalui konsep transformasi layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial sesuai porsinya masing-masing. Serta mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dan ini menjadi ibadah kita bersama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan tentunya masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Irsyad, narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Oke. Mantap Pak Irsyad. Ternyata ketemu kawan-kawan ya Pak, secara daring. Nah, oke, sebelum di live ini ada pengumuman ya. Tadi kan di awal saya menyebutkan ada 2 penanya beruntung yang kami pilih secara acak sebagai penghargaan kecil dari tim panitia nih. Tadi 2 orang penanya akan mendapatkan voucher pulsa yang mungkin jangan dilihat nominalnya ya, ini usaha dari kawan-kawan dari Himadipus. Nah, ada tadi penanya ya, 2 penanya yang di awal tadi yang sudah mengawali diskusi kita bisa berlangsung secara aktif begitu. Ada tadi dari UIN Raden Intan Lampung, Mbak Irma. Kemudian 1 dari Universitas Negeri Jember, John C. Hombing. Selamat buat kalian, nanti akan dihubungi oleh tim panitia begitu. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Mbak MC Alfiarana. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemberian plakat kepada narasumber, yaitu Bapak M. Irsyad Al-Fatih M.Hum. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak selaku narasumber pada acara webinar hari ini. Pemberian plakat akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Dimas Fakturrahman. Kepada Saudara Dimas dipersilakan untuk memberikan plakat dan memberikan 2 patah kata untuk disampaikan. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Irsyad yang telah memberikan materi yang luar biasa hebat. Banyak poin yang dapat kita ambil teman-teman. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Mohon izin Pak, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Himadipus. Semoga Bapak bisa menerimanya. Dan insya Allah untuk kenang-kenangan ini sudah kita kirimkan. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari lagi dapat Bapak terima. Berikut.
beserta hampers yang sudah kami kirimkan dan juga sertifikat atas nama Bapak dan telah ditandatangani oleh para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Robi Cahyadi, Ketua Program Studi Ibu Andi Windah, Ketua Umum HMD Perpustakaan Dwi Aryansah, dan saya sendiri Dimas Fakhrul Rahman sebagai Ketua Pelaksananya, Pak. Baik, terima kasih. Saya terima dengan baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Irsyad. Beribu terima kasih. Juga terima kasih untuk rekan-rekan media partner, Forum Pelajar Lampung, Fajar Sumatera TV, Masuk Unila, Teknokra, Event Lamongan, Event Jawa Timur, Giat Buku, Gebiar Pelajar Lampung, Atusi, Rakanila, Abdi Banten, Lampung G, dan masih banyak dari teman-teman himpunan di jurusan lain, dari himpunan mahasiswa jurusan lain. Terima kasih banyak sudah membantu menyebarluaskan semua informasi tentang Festival Literasi sampai ke seluruh negeri. Tidak lupa juga terima kasih banyak untuk teman-teman panitia yang udah capek-capek berletih lesu kesah bersama-sama, melakukan semuanya bersama-sama sampai sekarang. Dan juga seluruh mahasiswa D3 Perpustakaan, saya ucapkan terima kasih banyak. Niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sama-sama berjuang untuk pemanfaatan lelah, pusing, senang, capek, bahagia kita lalui bersama. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Himadipus. Semoga lelah kita menjadi lilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, mari kita berjuang sampai sama-sama sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada dua pemenang yang yaitu dari Unreal dan Kak John Sihombing dari UNEJ. Dimohon kepada panitia agar didata nama pemenang dan juga diharapkan kepada para pemenang untuk konfirmasi kepada panitia agar nantinya bisa berkoordinasi bersama panitia dalam penyerahan hadiah. Terima kasih. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Alfirana Samara, selaku pembawa acara, memohon maaf jika terdapat kekurangan dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, sampai ketemu lagi untuk semua. See you, Sat. Yo, Vito, sampai jumpa lagi. Kalau ke Lampung, kasih tahu gue ya. Siap. Banyak semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Semua. Ya. Terima kasih, Bapak. Maaf bagi para panitia. Terima kasih, Pak Irsyad. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mendapatkan hadiah, mohon Mas chat CP yang tertera. Terima kasih.